Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nabila Syaidah. Saya Nur Syafiqoh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang landasan filosofis dan pedagogis dalam mata kuliah Landasan Pendidikan SD yang diampu oleh Ibu Dr. Intan Kusumawati MPD. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai konsep landasan filosofis dan pedagogis dalam dunia pendidikan. Apa sih kaitannya landasan filosofis dan pedagogis pada landasan pendidikan SD? Landasan filosofis dan pedagogis memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan anak di tingkat SD. Landasan filosofis berfungsi sebagai pedoman utama yang memberikan arah dan tujuan dalam pendidikan, yaitu apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Sementara itu, landasan pedagogis lebih berfokus pada bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan menentukan metode, strategi, dan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan dan karakteristik anak. Dengan adanya landasan ini, pembelajaran di SD dapat lebih terarah dan efektif, sesuai dengan visi pendidikan yang ingin dicapai. Guru dapat merancang pembelajaran yang tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga mampu membentuk karakter serta keterampilan anak sesuai dengan kebutuhan mereka di masa depan. Selanjutnya, apa sih landasan filosofis itu? Landasan filosofis dalam pendidikan merupakan dasar pemikiran yang berakar pada filsafat. Filsafat sendiri adalah ilmu yang mencari hakikat kebenaran dan kebijaksanaan. Dalam konteks pendidikan, landasan filosofis berfungsi untuk menentukan arah, tujuan, serta nilai-nilai yang ingin diterapkan dalam proses pembelajaran. Dengan adanya landasan filosofis, sistem pendidikan dapat disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas, seperti bagaimana pendidikan harus membentuk karakter siswa, mengembangkan potensi mereka, dan mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan di masyarakat. Selain itu, landasan filosofis juga berperan dalam penyusunan kurikulum serta metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Apa saja aspek landasan filosofis dan pedagogis? Dalam dunia pendidikan, setiap keputusan dan kebijakan yang diambil harus memiliki dasar yang kuat agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Landasan filosofis menjadi fondasi utama dalam menentukan arah pendidikan karena berperan dalam memahami hakikat, sumber, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Secara umum, landasan filosofis dalam pendidikan dapat dibagi menjadi 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga aspek ini saling berkaitan dalam membentuk sistem pendidikan yang ideal dan sesuai dengan perkembangan zaman. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing aspek tersebut. Yang pertama yaitu ontologi atau hakikat pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai usaha manusia untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Hakikat manusia sebagai makhluk berpikir dan sosial menjadi dasar dalam menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu epistemologi atau sumber dan proses pengetahuan, menjelaskan bagaimana pengetahuan diperoleh dan dikembangkan dalam dunia pendidikan. Berpengaruh terhadap metode pembelajaran seperti pendekatan konstruktivisme, behaviorisme, atau humanisme. Yang ketiga, aksiologi atau nilai dalam pendidikan. Memandu etika dan moral dalam proses pendidikan, baik bagi pendidik atau maupun peserta didik. Menentukan pendidikan karakter, nilai-nilai bangsa, dan etika profesional dalam dunia pendidikan. Filsafat pendidikan yang berpengaruh. Yang pertama, idealisme, menekankan bahwa pendidikan harus berfokus pada pengembangan akal, moral, serta jiwa. Seorang guru dianggap sebagai pembimbing yang membantu siswa menemukan kebenaran serta nilai-nilai universal. Contohnya, pendidikan yang berbasis kepada karakter dan etika. Yang kedua, realisme, menekankan pentingnya pengamatan dan pengalaman dalam belajar. Pendidikan harus berbasis pada realitas dan fakta objektif.
Contohnya, pendekatan berbasis sains dan eksperimen dalam pembelajaran. Yang ketiga, pragmatisme, menekankan pembelajaran berbasis pengalaman. Pendidikan harus relevan dengan kehidupan nyata dan mendorong keterampilan berpikir kritis. Contohnya, metode dengan belajar aktif. Yang keempat, eksistensialisme. Artinya, menekankan kebebasan individu dalam belajar dan menemukan makna hidupnya sendiri. Pendidikan harus memberikan ruang bagi ekspresi diri dan pengembangan potensi unik setiap siswa. Contohnya, pendidikan berbasis minat dan pendekatan. Yang kelima, perennialisme. Artinya, pendidikan harus berfokus pada prinsip-prinsip serta nilai-nilai abadi yang berlaku sepanjang masa. Menekankan pembelajaran tentang karya-karya klasik dan filsafat. Contohnya, kurikulum yang berbasis teks klasik seperti filsafat Yunani dan sastra dunia. Yang keenam, esensialisme. Pendidikan harus berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan dasar dan keterampilan akademik. Seorang guru sebagai otoritas utama dalam kelas dan disiplin sebagai bagian penting dalam pembelajaran. Contohnya, kurikulum nasional yang ketat dengan standar akademik yang jelas. Yang terakhir, rekonstruksionisme, yaitu pendidikan harus menjadi alat untuk perubahan sosial dan membentuk masyarakat menjadi lebih baik, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menjadi agen perubahan. Contohnya, pendidikan yang menekankan isu-isu global, keadilan sosial, dan kewarganegaraan. Selanjutnya, penerapan landasan filosofis pada pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, landasan filosofis berperan penting dalam mengarahkan arah dan karakteristik kurikulum. Dengan filosofi yang kuat, pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk pola pikir yang kritis dan sistematis. Tidak hanya di dalam dunia pendidikan, dalam pemerintahan pun landasan filosofis berperan besar. Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, memastikan bahwa setiap kebijakan mencerminkan nilai-nilai kebangsaan dan keadilan. Yang kedua, di dalam pengembangan kurikulum, landasan filosofis diperoleh dari pemikiran yang mendalam, analitis, logis, dan sistematis. Dengan demikian, pendidikan dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, tanpa kehilangan esensi utamanya. Karena pendidikan bukan hanya soal mengajar, tetapi juga membangun pemikiran dan masa depan yang menjadi lebih baik. Apa sih itu landasan pedagogis? Pendidikan adalah kunci bagi masa depan. Tapi, tahukah kamu, di balik setiap proses belajar mengajar, ada sebuah fondasi yang kuat, yaitu landasan pedagogis. Landasan pedagogis ialah dasar yang membimbing bagaimana pendidikan berlangsung. Ini mencangkup teori, konsep, dan pendekatan yang memastikan pembelajaran efektif, sesuai dengan perkembangan peserta didik dan mendukung tujuan pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, memahami landasan pedagogis adalah kunci keberhasilan pembelajaran. Namun, apa saja sih komponen utama yang harus kita perhatikan? Yang pertama, pemahaman peserta didik. Setiap anak memiliki karakteristik yang unik. Mereka memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda. Memahami latar belakang sosial, budaya, serta psikologis mereka adalah langkah awal untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Yang kedua, metode pembelajaran. Bagaimana sih cara mengajar yang efektif? Pemilihan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan tujuan pendidikan. Metode yang tepat akan meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mereka. Yang ketiga, tujuan pendidikan. Tanpa tujuan yang jelas, pendidikan akan kehilangan arah. Oleh karena itu, menentukan tujuan pendidikan yang relevan serta mengukur pencapaiannya menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Pentingnya landasan pedagogis. Pendidikan bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman belajar yang efektif, bermakna, dan inspiratif. Disinilah pentingnya landasan pedagogis. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran.
Dengan memahami peserta didik dan memilih metode pembelajaran yang tepat, seorang guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, menarik, dan relevan bagi setiap siswa. Yang kedua, membantu peserta didik mencapai potensi terbaiknya. Setiap anak memiliki potensi luar biasa. Dengan landasan pedagogis yang kuat, seorang guru dapat membimbing mereka untuk berkembang secara optimal dan mencapai prestasi terbaiknya. Yang ketiga, membangun lingkungan belajar yang positif. Suasana belajar yang kondusif, aman, dan menyenangkan adalah kunci keberhasilan pendidikan. Landasan pedagogis membantu menciptakan ruang belajar yang penuh semangat dan inspiratif. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita tidak hanya mengajar, tetapi kita membentuk masa depan. Contoh penerapan landasan pedagogis. Di dalam dunia pendidikan, metode pembelajaran juga harus beradaptasi. Bagaimana sih caranya? Caranya dengan strategis pembelajaran yang inovatif dan berbasis landasan pedagogis. Yang pertama, menggunakan pembelajaran yang disesuaikan. Setiap peserta didik itu unik. Dengan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan, seorang guru menyesuaikan metode pembelajaran agar sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan individu siswa. Hasilnya, pembelajaran yang lebih efektif dan personal. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Belajar tidak hanya dari buku. Dengan pembelajaran berbasis proyek, siswa terlibat dalam tantangan dunia nyata yang mengasah pemahaman, kreativitas, dan keterampilan berpikir kritis mereka. Yang ketiga, penggunaan teknologi pendidikan.